Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan tips bagaimana cara membuat sebuah aplikasi yang mana kita membuat aplikasi tersebut berbasis Articulate Storyline 3. Bagaimana caranya? Yang mana? Yang pertama tentunya teman-teman harus mempunyai aplikasi yang namanya Articulate Storyline 3. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman perlu yang namanya masuk ke aplikasi teman-teman. Nah, kita masuk. Jadi aplikasi Articulate Storyline 3 ini merupakan aplikasi yang mana sangat mirip dengan Microsoft PowerPoint. Namun di sini perbedaannya adalah kalau Microsoft PowerPoint itu fitur-fiturnya memang begitu-begitu saja teman-teman. Tapi kalau fitur-fitur yang ada di Articulate Storyline 3 ini itu fiturnya banyak teman-teman. Namun tampilannya itu sangat mirip dengan Microsoft PowerPoint. Nah, ini untuk tampilan ketika kita sudah memasuki ke aplikasi Articulate Storyline 3. Untuk membuat project kita klik New Project. Nah, jadi kita tunggu dulu ya teman-teman. New Project. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi, tampilan awal dari Articulate Storyline 3 ketika kita ingin mengembangkan aplikasi kita, tampilannya itu seperti ini teman-teman. Nah, sebelum kita mengedit ya teman-teman, mengedit apapun itu, kita harus menentukan dulu ukuran pada layar aplikasi kita. Kita pencet 2 kali. Nah, ini layarnya ini kita harus tentukan dulu ukurannya berapa. Nah, caranya adalah klik bagian desain. Nah, ini desain ya. Lalu klik story size. Nah, kita tentukan nih ukurannya berapa. Sebelumnya ini pencet dulu teman-teman. Pencet custom agar kita bisa nge-custom ukuran yang kita inginkan seperti itu. Ukuran yang saya inginkan adalah 1280 untuk width-nya dan untuk height-nya itu adalah 780. Klik OK. Oh, ini belum teman-teman. Masih. Nah, ini perlu dilihat ya teman-teman. Kadang itu apa namanya? Ukurannya tuh berubah teman-teman. Nah, ini perlu Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita klik OK. Nah, jadi ukurannya seperti ini teman-teman. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memasuki foto-foto atau item-item yang kita perlukan untuk mendesain aplikasi yang akan kita kembangkan teman-teman. Bagaimana caranya untuk memasuki foto ataupun item ataupun video yang ingin kita masukkan? Caranya adalah klik pada bagian insert. Nah, setelah itu klik pada picture. Kita klik tanda panah ke bawah ini dan kita klik picture from file. Nah, di sini kalian cari yang mana yang kalian inginkan, gambar yang ingin kalian masukkan. Di sini kebetulan saya ingin gambar yang ini ya teman-teman, sebagai latar belakang pada menu login ke aplikasi. Nah, ini kebetulan saya gambarnya ini adalah sama kayak ukurannya layar aplikasi saya. Jadi 1280 kali 720. Jadinya otomatis akan pas seperti itu ukuran layar aplikasi dengan gambar tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman, bagaimana cara untuk menambah slide ini agar menambah seperti itu. Cara menambahkan slide itu adalah klik pada bagian home. Nah, ini sudah home ya. Nah, klik new slide. Ini bagian tanda panah bawah ini, klik new slide dan klik pada bagian my templates. Nah, ini template ini sangat banyak ya teman-teman template-nya. Namun di sini saya akan memakai template kosongan teman-teman. Jadi saya perlu mengklik new slide lagi, basic layout. Nah, ini dia teman-teman. Saya akan memakai ini. Nah, jadinya kosongan teman-teman. Jadi di sini kosongan. Oke teman-teman sekalian, kita lanjut ya. Untuk
sekarang ini kan saya sudah menambahkan berbagai elemen-elemen dan foto serta item-item di sini sudah saya tambahkan. Nah, sekarang kalau sudah desainnya sudah kita tetapkan dan kita sudah memasukkan foto-fotonya, ini ada kalimat seperti itu. Kita sekarang menambahkan trigger, teman-teman. Trigger itu apa sih trigger itu? Nah, trigger itu adalah fitur yang menarik. Nah, ini fitur trigger ini. Nah, kalau kalian tahu, fiturnya itu, action dari fiturnya itu ini, banyak ya teman-teman. Jadi kalian boleh memilih apa saja ini. Jadi trigger ini salah satu fitur yang paling umum dari trigger itu adalah ketika kita memencet, semisal ini ya, semisal item materi ini kita pencet, nah itu akan langsung ke halaman materi teman-teman. Nah, teman-teman ingin tahu bagaimana caranya? Yuk saya bahas ya teman-teman. Ini pertama-tama saya hapus dulu triggernya. Nah, kalau kalian ingin memberikan trigger pada materi, nah kalian cukup klik pada item materi ini, lambang materi, lalu kalian klik pada tombol ini, triggers, tombol ini, create a new trigger. Nah, setelah itu, karena kalian ingin ke slide materi, maka kalian pilih jump to slide. Jump to slide itu artinya kalian pergi ke slide. Jadi seperti itu. Nah, ini slide yang mana yang akan kalian tuju. Nah, karena kita memilih item materi atau menu materi, maka kita menuju ke slide materi, teman-teman. Jadi ini, menu materi, kita klik. Nah, when ini maksudnya itu ketika apa kalian ingin menuju ke slide tersebut. Nah, kebetulan kalian inginnya ketika saya mengklik item tersebut, itu akan langsung ke halaman menu materi. Maka kalian perlu klik pada user click ini. Kalau kalian memilih user click, nanti ketika kalian ngeklik item tersebut, maka akan langsung berpindah ke halaman materi, teman-teman. Dan ini objek ini picture 33 ini sudah otomatis ya teman-teman. Sudah otomatis. Kalau kalian tidak mengklik sebelumnya item yang ingin kalian kasih trigger, maka kalian tidak akan otomatis di sini. Kalau ini sudah otomatis teman-teman, karena sebelumnya saya sudah mengklik ini teman-teman. Kalau kalian belum mengklik ini, maka ini tidak akan otomatis teman-teman. Nah lanjut, setelah itu klik OK. Oke, kita lihat dulu ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Apakah berhasil atau tidak? Kita tunggu ya teman-teman. Nah ini sudah ya, kita klik preview ini, kita coba dulu ya, kita masukkan dulu nama saya Rafli, masuk. Nah apakah kita mengklik materi ini akan tertuju pada halaman materi? Kita lihat. Nah ternyata berhasil ya teman-teman. Jadi triggernya itu berhasil berfungsi teman-teman. Nah itulah fungsi dari adanya trigger teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana caranya ingin mengkonvert secara langsung, mengkonvert project ini menjadi sebuah aplikasi. Nah, caranya adalah kalian klik publish. Nah, setelah itu ini maaf ya teman-teman, ini tidak usah dilihat teman-teman. Nah, kalian klik publish, terus kalian beri judul apa untuk aplikasi kalian. Kebetulan saya judulnya seperti ini ya teman-teman.
Dan ini foldernya ini saya taruh ke folder di sini aja, pembuatan video tutorial. Di sini saja ya teman-teman. Oke, select folder. Dan ini tinggal kita tunggu teman-teman. Mungkin ini akan sedikit lama ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu bersabar. Ini lama atau tidaknya itu tergantung dengan banyaknya file atau foto atau video yang ada di articulate storyline kalian atau project kalian, seperti itu. Kalau semisal terdapat banyak video, banyak foto dan sebagainya di project kalian itu, maka akan lama loadingnya teman-teman. Tapi kalau semisal terdapat sedikit video, sedikit foto, slide-nya juga sedikit, maka ini akan cepat teman-teman. Itu semua tergantung dengan teman-teman sekalian. Tampilannya akan seperti ini teman-teman. Jadi kalau semisal sudah, ini tampilannya akan seperti ini. Nah, kita close dulu ya teman-teman. Kita cek tadi kita menyimpannya di mana ya? Sebentar ya teman-teman. Kita naruhnya di file dokumen kuliah. Kita menaruhnya di sini ya teman-teman. Nah, ini dia ya teman-teman. Sebelum kalian mengkonvert ke aplikasi, terlebih dahulu kalian ubah dulu ini. Nah, ini kan nama filenya ini kan story kan. Nah, kita ubah menjadi index teman-teman. Kenapa kita harus ubah? Agar nanti data-data yang akan kita convert ini itu akan terdeteksi oleh aplikasi yang akan menjadi tugas untuk mengkonvert data tersebut. Nah, aplikasi apa itu? Saya menggunakan aplikasi yang namanya Website 2 APK Builder Pro. Nah, jadi aplikasi ini akan saya gunakan untuk mengkonvert hasil project di articulate storyline 3 saya ke aplikasi. Jadi, aplikasi ini saya gunakan seperti itu. Kita klik. Nah, aplikasi ini sangat banyak teman-teman. Jika kalian ingin mendownload di Google, itu ada kok. Banyak. Nah, langkah selanjutnya adalah kalian untuk website tipe to convert ini, kalian pilih local HTML website. Dan ini untuk nama aplikasinya kalian namai dulu ya. Kebetulan saya pengen namanya Rumah Media IPAS. Oke. Dan ini untuk aplikasi orientation ini maksudnya itu layar di aplikasi kalian itu layarnya itu dalam bentuk portrait apa landscape. Nah, kebetulan ukuran layar pada aplikasi saya ini yang saya kembangkan ini itu ukurannya menghadap landscape, teman-teman. Jadi saya pilih landscape dan output direktorinya ini datanya itu data hasil convertnya itu kalian taruh mana. Nah, ini saya kebetulan ingin menaruh ke mana ya teman-teman. Nah, di sini terus oh sorry teman-teman, bukan di sini ya teman-teman. Di sini ya teman-teman, kuliah, file skripsi, pembuatan video tutorial. Nah, saya taruh sini ya teman-teman, biar saya ingat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kalian pilih icon yang ingin kalian pakai di aplikasi kalian itu apa. Kalau saya kebetulan ingin memakai yang ini teman-teman. Saya sudah menyiapkannya. Kalian bebas ingin membuatnya bagaimanapun sesuka hati kalian ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah kalian masukkan hasil ekstrak dari file yang ada di artikel storyline 3 itu. Kalian masukkan ke sini ya teman-teman. Ini directory of local website, ini pencet ini ya, choose folder, dokumen, terus kuliah, file skripsi, kebetulan saya taruh tadi di ini ya. Nah ini ya teman-teman.
Nah, nanti otomatis filenya akan masuk di sini. Nah, ketika sudah semua dilakukan yang tutorial yang saya ajarkan tersebut, tinggal klik pada build Android APK. Nah, ini tinggal ditunggu saja ya teman-teman. Ini loadingnya mungkin agak lama ya teman-teman, mungkin sekitar 5 menitan. Karena mungkin filenya berukuran besar, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi tinggal kita tunggu saja. Nah ini ya teman-teman, ini sudah berhasil di-convert ke aplikasi teman-teman. Coba kita lihat ya hasilnya. Hasilnya tadi kita taruh di kuliah, file skripsi. Nah ini dia teman-teman, file yang akan menjadi sebuah aplikasi. Ini filenya ini cukup teman-teman kirim lewat WA. Nah nanti kalau kalian ingin mendownload, tinggal download saja, nanti langsung akan menjadi sebuah aplikasi. Mungkin demikian tutorial yang saya berikan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.